Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah penerimaan ASN yang terbuka, reformasi lembaga negara, peraturan ketenagakerjaan yang lebih memihak para pekerja, dan otonomi daerah. Reformasi birokrasi dan BUMN. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih efektif, transparan, dan bebas dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi ini dilakukan setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap BUMN, yaitu badan usaha milik negara, agar pengelolaannya lebih profesional, tidak merugikan negara, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan ASN yang terbuka. Pengertiannya, penerimaan ASN yang terbuka adalah proses rekrutmen pegawai pemerintah yang dilakukan secara transparan, adil, dan dapat dilakukan oleh semua warga negara yang memenuhi syarat. Tujuannya, memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, mendapatkan pegawai yang kompeten dan profesional, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Prinsipnya transparan, objektif, akuntabel, kompetitif. Penerimaan ASN ini membuat proses rekrutmen lebih jujur, adil, dan menghasilkan pegawai pemerintah yang berkualitas. 2. Reformasi lembaga negara. Reformasi juga membawa perubahan besar pada struktur dan fungsi lembaga negara, agar sistem pemerintahan lebih demokratis dan tidak terpusat pada satu kekuasaan. Beberapa perubahan penting antara lain, pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan lembaga lainnya. Dibentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstitusi dan menguji undang-undang, Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim. Reformasi lembaga negara bertujuan menciptakan sistem checks and balance, yaitu saling mengawasi antar lembaga negara. 3. Peraturan ketenagakerjaan yang memihak para pekerja. Pada masa reformasi, pemerintah juga membuat berbagai kebijakan untuk melindungi hak para pekerja. Hal ini dilakukan karena sebelumnya para pekerja yang mengalami perlakuan tidak adil. Beberapa bentuk perlindungan bagi pekerja antara lain ialah penetapan upah minimum bagi para pekerja, hak pekerja untuk mendapat jaminan sosial dan keselamatan kerja, hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja atau buruh, dan perlindungan terhadap jam kerja dan cuti. Peraturan ini bertujuan agar hubungan antara pekerja dan perusahaan menjadi lebih adil, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 4. Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dengan adanya otonomi daerah. 1. Pemerintahan daerah dapat mengelola sumber daya dan potensi daerahnya sendiri. 2. Pembangunan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. 3. Pelayanan publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Namun, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam bidang tertentu seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan moneter. Kesimpulannya, reformasi birokrasi dan BUMN diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, reformasi ini dapat mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.